Feby. Yes, thank you Feby. Henry. You got accident? Who told you? Siapa yang bilang? Bapaknya? Bapaknya. Okay, yeah. Let's pray for Lalu Arif so he can get well soon, right? Yes. Okay, thank you for everybody who's coming here. Then now we are going to study about song lyric. What is song lyric? Do you like singing? Yes. Okay, do you like singing? What kind of song do you like? Huh? What kind of song do you like? Ada yang suka song? Lagu macam apa? Hah? Tergantung. Okay. Ada yang suka? Do you like dangdut song? No. Do you like pop song? Yes. Do you like rock song? Yes. Jazz song? Yes. Yeah, that's a lot of kind of song, right? But before we are going to talk about song, now we prepare ourselves to study first. Okay? Let's pray together. Ya, mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran ya, supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Okay, let's pray first. Pray. Start. Okay, enough. And then I want you to make a kind of concentration. Ya, jadi kita akan belajar untuk konsentrasi. Coba semua duduk dengan tegak. Ya, taruh tangannya di atas meja. Longgarkan pernapasannya, duduk dengan tegak biasanya. Oke. Longgarkan pernapasan. Sekarang Bu Guru akan suruh untuk narik nafas, kemudian tahan sebentar. Setelah ditahan, baru hembuskan perlahan ya. Kemudian sambil memejamkan mata. Oke? Siap? Are you ready? Yes. Oke, breathe. Hold. Release. Breathe. Hold. Release. Breathe. Hold. Release. Breathe. Hold. Release with a hug. How do you feel? Bagaimana perasaannya? Hah? Tenang? Relax? Ya? Apa sekarang konsentrasinya sudah penuh? Terasa? Oke, jadi itu adalah cara kita supaya kita konsentrasi untuk mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke? Baik, sekarang Bu Guru ingin menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang pertama, bagaimana kita mampu menafsirkan topik dari lirik lagu. Jadi lirik lagu itu bicara tentang apa? Kalian tahu lirik lagu kan? Apa sayang? Syair ya, syair lagu ya. Nah, do you know what
that song lyric means. Jadi kamu tahu lirik lagu itu tentang apa, ya. Kemudian mampu menjelaskan fungsi sosial dari lirik lagu. Fungsi sosialnya lirik lagu itu apa? Kita mendengar lirik lagu itu supaya apa? Bagaimana? Supaya apa? Coba ada misal supaya merasakan apa, mengetahui supaya merasakan apa yang dirasakan oleh penyanyinya atau penulis lagu. Terus apa lagi sayang? Supaya mengetahui makna dari lirik lagu itu. Good. Siapa lagi? Supaya apa coba? Ayo. Supaya fungsi sosial. Apa sayang? Iya, bisa juga. Supaya kita terinspirasi, terhibur, ya kan? Kalau kita dengar lagu gimana coba? Senang nggak? Terhibur nggak? Hah? Asik nggak? Kadang-kadang tuh Rifki sampai tidur saking enaknya, ya, saking enaknya dengar lirik lagu, ya kan? So, do you enjoy the song? Do you enjoy the song? Hah? Kamu menikmati lagu? Yes, very good. Yeah, of course we enjoy the song, right? Oke, nah setelah itu, iya. Sekarang tadi Guru taruh di mana ya? Oh, ini. Oke, right. Nah, di sini juga diharapkan kalian harus bisa mengetahui apa yang tersurat di dalam lirik lagu tersebut. Pesan yang ada di dalam lirik lagu itu apa? Misalnya kalau memories, kayak memories itu siapa yang nyanyi kemarin? Maroon 5. Oh. Terus dia bilang apa? Memories bring back you. Ya kan? Ada yang tahu lagu itu? Do you know the song? So how is that? Bagaimana itu? Maksudnya apa? Memories bring back you. Maksudnya apa? What the lyric means? Apa maksud dari lirik? Apa memories in bahasa? What is memories in bahasa? Kenangan. Oh, kenangan. Memories bring back you. Maksudnya apa? What is that mean? Kenangan membawa kenangan, membawa kembali you. It means that, artinya maksudnya apa? Kenangan membawa kita mengingat kembali masa lalu yang sudah lalu, ya. Dan kemudian membawa kembali seseorang yang someone special, ya. Dia memories bring back someone special for you to the memories, ya. Jadi dia membawa kembali kenangan-kenangan itu. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat beberapa lirik lagu yang akan kita pelajari bersama. Oke? Alright. Now let's see first. Dan di sini Bu Guru akan memberi penilaian. Nanti Bu Guru akan menilai bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu aktif tidak kamu di dalam kelas, ya. Bagaimana kamu bekerja sama di dalam kelompok. Nah, terus bagaimana keaktifan kamu dalam mencoba sesuatu yang baru yang Guru ajarkan. Guru akan menilai semuanya, ya. I would like you to make a group. Guru mau kalian membuat grup 4 orang atau 3 orang, ya. Oke, over there maybe. Semua ke Tari.
Ini bertiga sama Ina sama ya, Mai ada di sana. Oke, ya tim. Nah, this one also. But be careful, don't open your mask. Ya. Always wear your mask. Okay? Right? Nah, ini. After the group, I want you to watch this video music, okay? I want you to see the video music. Yeah. Please watch this video music. See the video music. Make a note. Every group make a note for this video music. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you can tell me if I'm wrong, but I see it on your face when you see it's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you wanted to stop, I know I can treat you better than he can, and he can like you deserve that darling. Tell me why romantic time, romantic vibe used to be a day. I know I can treat you better than he can. Stop time for you. The second you say you like me too, I just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to like up with you, but be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can, than he can love you. Please, gentleman, tell me what romantic time. Okay. Alright. Listen to me, everyone. Hello. Okay, everyone. After you watch the video music, I want you to role play the scene that you see in the video music. Okay? So, I want you to role play. Please, who gonna be the first? Who? Oh, okay, very good. Okay, who? Hey, you. Yeah. Group 1, please come in. In front of the class. Okay. So, show me your. Come on. Show me your acting. How you make? How you role play that? Okay. You gonna be the. You gonna be male, ya? You gonna be male and you are female, ya? Kamu ceritanya dia jadi cowok, ya? Nah, ini jadi cewek, ya. Terus kamu? Ini jadi ceweknya. Ya, ini jadi cowok baik-baik. Ya. Oke, 1, 2, 3, action. Ya. Come on. Yeah. Okay. Get back. Right. Nah, pas. Ketawa. Ya. Setir dong. Bye-bye. Okay. Very good. Yeah.
Oke, coba. Hebat. Coba aku bertanya. Is this sad, Ayla? Come. And then siapa yang bisa give me expression of happy? Karena dia bisa mengambil apa? Someone who really love by somebody.
bukan marah, itu manja. Gimana sih? Oke. Ya, jadi matanya melotot, terus pakai sini. Kamu ya? Benar-benar paling PR. Kalau seperti itu namanya marah. Ya. Oke. Next. Afraid. Afraid. Apa afraid? Takut. Ada enggak yang bisa memperlihatkan Bu Guru bagaimana ekspresi takut? Hah? Gimana takut? Mungkin? Mau dicoba? Oke, Sarah. Hah? Come on. Yang cowok. Erna. Kalau cowok kayaknya jarang takut deh ya. Iya, tapi Andre Kamu tahu orang coba bertanya. beneran bisa lihat Guru takut ya? No, bisa lihat. Ya udah, Nuro. Bagaimana ekspresi takut itu? Takut sesuatu. Takut apa? Takut apa? Kayak yang waktu kamu mau nanya itu. Good, coba. Takut. 3, 2. Takut apa dulu? Takut apa? Takut disakiti. Boleh. Takut. Takut Takut disakiti. sama. Takut disakiti. Takut. And then group 2, come here, look at this. Group 3. Here is group 5. Okay, look at that. Look at the grade, right? There's 5 exercise. Ya, di situ ada 5 exercise, oke? Exercise-nya itu depend on your capability. Group 1, Bu Guru kasih di listen to me. Group 1 is for exercise 5. Ya. Group 2 for exercise 4. Group 3 for exercise 3. Group 4 for exercise 4 and 2, yeah? And group 5 for exercise 1. Listen ya. Nah, di situ beda-beda dia ya. Jadi levelnya beda. Dan exercise pertama itu lebih soft, lebih easy. Jadi itu untuk grup 5 ya. And exercise yang paling high vocabulary-nya itu di exercise 5 dan itu untuk grup 1, oke? Ya, silakan didiskusikan bersama. Guru akan lihat.
kalian kumpulkan nanti hasil diskusinya guru-guru ya. And I'm going to check it one by one karena kita memakai exercise yang berbeda, jadi kita tidak bisa bersama-sama mengeceknya ya. Jadi nanti guru akan cek, and then I'm going to give you the exercise, what I mean, hasil pengecekan guru. And how do you feel? Do you feel difficulties in answering the question? No. Susah nggak menjawab pertanyaannya? No? No, right? Yeah, because the song you really familiar with ya. Jadi karena lagunya sudah kamu kenal, jadi easy jadinya ya. Oke, right. Nah, I really hope next time untuk berikutnya in this grup ini akan guru inginkan untuk membuat sebuah video klip ya. Video klipnya itu tentang lagu, terserah kamu memilih lagu apa saja, up to you to choose whatever song you like, right? And then you make the video clip according to your imagination, your understanding about the song ya. Jadi jangan ditiru video klip yang ada di song itu, tapi kamu sendiri yang membuat sesuai dengan pemahamanmu tentang lagu itu. Oke? You got it? Yeah. And then please make sure that you give a proper job for everybody. Maksud guru, silahkan memberikan tugas-tugas sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. For example, who gonna be the director? Siapa yang akan menjadi sutradara? Nah, di antara kelompok kalian itu siapa? Who gonna be the director? Who gonna be editor? Cameraman? Okay? Who gonna be cameraman? For that? Who gonna be the artist? The actor? Siapa yang jadi aktor dan artisnya? Okay. Who's gonna be supplier? Yang nyiapin konsumsi, yang nyiapin apa, minum, itu juga penting. Semuanya penting. Every single job is important, ya. Tidak ada yang lebih penting. Satu misalnya direktur, sutradaranya lebih penting dari seksi konsumsi. No, all of your thing is important. Okay, so you must make teamwork, good teamwork, ya. Kalian harus membuat teamwork yang bagus, so you can make a good result. Jadi kalian bisa membuat hasil yang bagus nanti. You got that? If you want me to make it more clear about this, you might ask me for it. Kapanpun kamu ketemu Bu Guru, misalnya kamu ada kesulitan, silakan datangi Bu Guru dan tanya Bu Guru. Oke? Is it clear? Jelas tugasnya ini? Oke, and I give you 2 weeks to finish this project. Ya, Bu Guru akan kasih waktu 2 minggu untuk menyelesaikan proyek ini. Oke? Don't forget to write down the subtitle in the song, the lyric of the song about the video. Okay? Clear? Yes. Okay. I really hope that you enjoy our teaching learning process today. Do you enjoy it? Yes. Kenapa lemah sekali suaranya? Yes. Coba yang lebih keras. Do you enjoy teaching process today? Yes. Do you enjoy it? Yes. Do you like? Yes. No? Yes. Okay. Right. Before we finish our study, please we are going to pray together, right? Halo. Ya, jadi sebelum kita selesaikan pelajaran kita untuk kali ini, mari kita berdoa dulu ya, sama-sama ya. Oh please.
your mask, honey. Don't forget to wear your mask. Okay. Alright. Now let's pray together. We really hope that every single thing that we do today is all have blessed from the God Almighty. Okay? Pray, start. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. See you again tomorrow. Pembelajaran yang kita laksanakan kali ini adalah pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi yang disatukan menjadi satu buah RPP. Pelaksanaan RPP inilah yang kemudian menjadi PBM yang sudah disaksikan tadi. Kalau kita lihat dari apa yang sudah dilakukan tadi, maka saya membagi beberapa poin di dalam pembelajaran sosial emosional. Kita menggunakan 3 teknik di situ, yaitu teknik yang pertama adalah mindfulness, yaitu konsentrasi penuh, berkesadaran penuh. Yang kedua teknik identifikasi perasaan, dan yang ketiga adalah role playing untuk pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi, saya menggunakan diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan juga diferensiasi konten. Dalam pembelajaran diferensiasi konten di sini, topik yang kita angkat dalam PBM tadi adalah lirik lagu, song lirik. Saya mencoba mendiferensiasikan konten untuk siswa-siswa saya dengan membedakan tingkat kesiapan belajar siswa. Jadi siswa-siswa yang dengan level tinggi akan diberikan tingkat vocabulary yang tinggi juga. Ya, jadi penguasaan kosakata yang lebih tinggi, akan dipilihkan lagu-lagu yang dengan kosakata yang lebih rumit dan lebih tinggi. Kemudian siswa dengan level vocabulary yang lebih rendah akan dipilihkan lagu-lagu dengan kosakata yang tidak terlalu rumit. Kemudian untuk proses, kita membuat diferensiasi di sini dengan memberikan kelompok-kelompok siswa yang dengan level lebih tinggi akan diberikan latihan-latihan LKPD yang lebih tinggi juga, dan siswa dengan level yang lebih rendah akan diberikan LKPD dengan level yang lebih rendah juga. Nah, kemudian untuk diferensiasi produk, di sini saya menggunakan penugasan project. Ya, jadi siswa akan diberikan tugas untuk membuat project video klip. Video klip ini akan memuat song lirik dan juga siswa akan memperagakan sesuai dengan skrip video klip yang mereka buat sendiri. Jadi dalam satu grup siswa akan diisi oleh siswa-siswa dengan minat dan bakat yang berbeda. Karena dalam satu grup itu tentunya harus ada siswa yang berminat untuk menulis, ada siswa yang dengan minat-minat lain misalnya acting, ada siswa dengan minat olahraga. Jadi mereka akan bercampur dalam satu grup, kemudian dia akan memilih sendiri peran apa yang akan dia perankan. Bisa dia memilih editor, bisa memilih sebagai director, bisa juga memilih sebagai aktor dan aktris, kemudian ada juga sebagai singer. Jadi dalam satu video klip itu akan ada berbagai bakat siswa yang akan dikembangkan nanti. Nah, demikian yang berusaha kita tampilkan dalam satu pembelajaran ini. Dan dalam proses pembelajaran tadi, sebenarnya saya berharap bahwa semua proses dari RPP yang saya susun itu bisa terlaksana dengan detail. Tapi memang karena keterbatasan waktu, hal itu tidak bisa kita laksanakan. Karena apa? Waktu untuk masa pandemi ini kan terbatas sekali. Karena dalam satu hari siswa hanya boleh di sekolah hanya 2-3 jam. Dan itu terbatas tentunya, dengan sekian banyak jam itu dibagi sekian banyak mata pelajaran. Jadi
agak susah untuk mengharapkan bahwa semua materi bisa tercover dengan ketersediaan waktu yang ada. Tapi saya menguatkan hal tersebut dengan menambahkan materi-materi yang dibutuhkan siswa melalui online. Siswa bisa mengakses materi tentang song lirik melalui blog pribadi saya. Jika siswa membutuhkan bimbingan-bimbingan khusus, maka mereka bisa mendatangi saya kapan saja di sekolah, tentunya dengan berbagai protokol kesehatan yang sudah ditentukan dengan sangat ketat. Demikian mungkin refleksi sedikit. Saya berharap anak-anak menjadi lebih enjoy dengan apa yang mereka nikmati, karena selama ini sebenarnya kami sudah berusaha melakukan sosial emosional di dalam kelas ataupun berdiferensiasi di dalam kelas, hanya kan tidak mengikuti step-step yang ada di dalam LMS. Ketika kami diajarkan dengan lebih detail melalui LMS, maka barulah kami tahu bahwa oh ternyata ada pembelajaran sosial emosional dan ada juga pembelajaran berdiferensiasi. Dan step-step itu memberi pemahaman yang luar biasa mencerahkan buat saya pribadi, karena stepnya itu memberikan banyak wawasan baru buat saya, dan saya berharap wawasan ini akan membuat kelas saya di masa yang akan datang menjadi lebih kaya, lebih beragam, dan lebih kreatif lagi. Dan ketika tadi kita mempraktikkan sosial emosional, anak-anak terlihat sangat menikmati, karena kita tahu bahwa murid saya adalah sebagian besar adalah suku Sasak. Dan suku Sasak itu adalah orang yang secara budaya mereka tidak dibiasakan untuk mengungkapkan perasaannya. Mengekspresikan diri itu mereka tidak ada di dalam budaya kami untuk mengekspresikan diri dalam bentuk apapun. Hal ini membuat anak-anak kami adalah anak-anak yang cenderung tertutup terhadap masalah pribadi mereka. Nah, saya berharap dengan adanya pembelajaran sosial emosional ini akan menuntun kami sebagai guru untuk bisa lebih aware, lebih menyadari bahwa murid-murid kami juga membutuhkan keterbukaan, mengekspresikan diri dengan lebih baik, sehingga di kemudian hari mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia, anak-anak yang bisa menerima dirinya sendiri dan mampu menggali potensi-potensi yang terkubur di dalam dirinya sehingga muncul menjadi pribadi yang luar biasa di kemudian hari. Harapan kami seperti itulah generasi ke depan kita, sehingga Indonesia hebat akan bisa terwujud di tahun 2045.